Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Melanjutkan cerita sebelumnya di episode Pencuri Mayat, terceritakan bahwa kuburan Herni ada yang membongkar dan jenazah Herni pun raib entah kemana. Keluarga Herni pun histeris karena kuburan anaknya ada yang membongkar dan belum diketahui siapa pencuri jenazah Herni. Di pemakaman itu memang pernah terjadi pencurian mayat. Kata sebagian orang motifnya untuk ilmu hitam. Nah, di episode kali ini saya akan melanjutkan cerita tragedi pabrik berhantu The Series, episode kematian Diana. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya. 1 minggu berlalu, kasus pencurian jenazah Herni belum juga terkuak. Sampai saat ini, liang lahatnya masih dilingkari garis polisi. Belum ada satupun petunjuk untuk kasus ini. Semenjak kejadian itu, penjagaan di TPU semakin ketat. Warga bergantian ronda di sana. Aku dan teman-teman yang lain masih membicarakan jenazah Herni yang dicuri. Kami duduk di meja kantin untuk makan malam. Kebetulan aku, Diana, dan Surya sedang lembur. Kami masuk kerja jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kantin pabrik lumayan luas, bisa muat 200 karyawan. Semua makanan di sana juga gratis. Karyawan bebas memilih makanan apapun yang mereka mau. Tapi, terkadang aku membawa makanan sendiri dari rumah karena bagiku makanan di pabrik kurang enak. Aku menoleh ke kanan. Di sana ada Mona yang sedang duduk sendirian menikmati makanannya. Aku masih penasaran dengan wanita itu. Bukan karena penampilannya yang selalu menor dan seksi, tapi aku curiga kalau kematian Herni ada kaitannya dengan Mona. Soalnya Herni kesurupan tepat setelah menghina Mona. Ada si Mona tuh. Diana ternyata menyadari juga kalau ada Mona. Cantik ya dia, timpal Surya. Dasar buaya, ledek Diana. Aku jijik sama penampilannya. Lihat deh, celananya ketat banget. Bawahan bajunya diikat sampai kelihatan udelnya. Udah kayak mau ke diskotik aja, kata Diana sambil memperhatikan Mona. Diana, kamu jangan sembarangan ngatain dia. Kamu masih inget gak kalau Herni mati tepat setelah ngatain si Mona? Aduh, bener juga. Gimana nih? Aku takut. Diana meletakkan sendoknya. Wajahnya mengkerut ketakutan. Tiba-tiba Mona menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil melambaikan tangan. Kami balas mengangguk. Aku mengajaknya untuk bergabung dengan kami. Sini Mona, ajakku dari kejauhan. Dia mendekat membawa makanannya. Gaya berjalannya memang seperti dibuat-buat. Sudah macam model papan atas. Ia duduk di sampingku. Diana sangat ketakutan melihat Mona. Aku tahu Diana berusaha untuk bersikap tenang. Aku ikut nimbrung ya. Parfum Mona seketika tercium sangat menyengat. Iya, silahkan Mona. Aku dan Surya kompak menyambutnya. Ternyata kalian juga lembur ya. Aku tahu Mona hanya berbasa-basi. Iya Mon, timpal Diana. Suasana menjadi canggung. Yang aktif mengobrol hanya Surya. Aku sesekali menimpali saja. Diana hanya mengangguk tanpa ikut mengobrol. Aku tahu dia masih ketakutan. Kami tidak berlama-lama. Setelah selesai makan, kami langsung kembali bekerja. Sekitar jam 2 dini hari, aku masih sibuk bekerja. Radio dinyalakan dengan volume besar, menyiarkan lagu Ari Wibowo, Madu dan Racun. Para karyawan sesekali menari-nari kecil untuk mengusir kantuk. Aku ke toilet dulu ya. Kebelet pipis nih, pinta Diana. Oh iya nak, aku menoleh padanya sambil tersenyum. Tanganku sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Sampai jam 3 dini hari, Diana tidak kunjung kembali. Aku khawatir dan buru-buru menyusulnya ke toilet. Ada 3 pintu toilet di sana dan salah satunya terkunci rapat. Di lantai ada genangan darah. Aku panik. Ku gedor pintu toilet itu sambil memanggil namanya. Ku coba dobrak pintunya tapi tidak bisa. Segera aku lari ke pos satpam. Pak Sutyo dan 3 rekannya segera berlari ke toilet wanita. Mereka dengan sekuat tenaga mendobrak toilet itu.
Ketika pintu berhasil didobrak, aku berteriak sambil menangis melihat Diana terkapar tidak bernyawa. Ada luka di bagian leher seperti ada yang menggoroknya. Sebuah golok tergeletak di samping kloset, memberi kesan kalau Diana bunuh diri. Namun, aku tahu betul sifat temanku itu. Tidak mungkin dia berani bunuh diri. Ini pasti pembunuhan. Nantikan cerita tragedi pabrik berhantu selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, klik subscribe di bawah ini. Terima kasih. Salam Kuku Rayun.